Pancasila. Pancasila itu sendiri telah disetujui oleh para pendiri, pejuang kemerdekaan, dan segenap bangsa Indonesia. Mari kita simak sebagian pidato dari Insinyur Soekarno pada hari kelahiran Pancasila, tepatnya 1 Juni 1945. Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadi Kusumo bahwa kita harus mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persamaan filosofi Grondslag, mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju. Apakah itu? Pertama-tama saudara-saudara saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Pada dasarnya, inti dari seluruh pidato yang dipaparkan oleh Soekarno adalah bahwa beliau ingin menyampaikan 5 hal yang menurutnya merupakan dasar kemerdekaan Indonesia, di mana Bung Karno ingin membakar semangat dan niat masyarakat untuk menyatakan merdeka. Dan dari video tersebut sudah jelas bahwa negara Indonesia adalah milik kita bersama. Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, kemanusiaan atau manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Manusia dituntut untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kemuliaan manusia yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, adil. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran atau norma-norma yang objektif dan tidak subjektif, menghormati dan menghargai hak asasi manusia dan hak pribadi sebagai warga negara. Ketiga, beradab. Beradab artinya berbuat yang beretika atau bertata krama, yang menghormati dan mentaati hukum-hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Insinyur Soekarno, prinsip kemanusiaan itu adalah 1. Persatuan dunia, 2. Persaudaraan dunia, dan 3. Kekeluargaan antar bangsa-bangsa. Maka, bangsa Indonesia tidak boleh merendahkan bangsa lain, di mana kita suatu bangsa tidak boleh menyendiri, melainkan kita harus menuju persatuan dan persaudaraan dunia. Hidup itu bukan hanya suatu bangsa, tetapi sebagai bangsa-bangsa yang ada di dunia untuk mewujudkan kemanusiaan dan perdamaian di dalam dunia. Mengapa bisa dikatakan kemanusiaan atau solidaritas manusia itu harus adil dan beradab? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang termulia dengan martabat yang tinggi serta akal budi, tidak seperti hewan yang hanya memiliki naluri dan insting dalam hukum rimba mereka. Dalam kemanusiaan, tidak ada hukum rimba, melainkan kemanusiaan itu terwujud dalam tingkah laku kita memperlakukan sesama manusia dengan prinsip keadilan dan prinsip peradaban yang menjelaskan bahwa kita ini adalah sesama manusia. Contoh tindakan nyata dalam pengamalan sila kedua yaitu kasus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kita bisa melihat dari kejadian ini banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan kita yang dipertaruhkan, di mana arti kemanusiaan itu sendiri adalah memperhatikan sesamanya sebagai ciptaan Tuhan yang diperlakukan secara adil dan beradab. Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya.
Sekarang, teknologi manusia telah mencukupi untuk menghancurkan bumi dalam sekejap. Tapi, rasa kemanusiaan kita belum mencukupi untuk meninggikan derajat kita semua. Memang perubahan tidak pernah mudah, dan seringkali menciptakan perselisihan. Tetapi ketika orang-orang berkumpul untuk kebaikan bagi kemanusiaan dan dunia, kita dapat mencapai hal-hal besar. Oleh karena itu, kita tak akan bangkit jika hanya sendiri. Manusia selalu bersama-sama dan hanya akan bangkit jika hidup bersama-sama. Karena kecerdasan tanpa rasa kemanusiaan akan menghancurkan peradaban, akan menghancurkan kehidupan, akan menghancurkan planet tempat tinggal kita. Jika hidup bukan tentang kemanusiaan dan kehidupan harmoni, lantas untuk apa kita hidup? Pemuda-pemudi Indonesia, lawan laku. Jawablah, kami hanya satu.